fisika dan sekarang semester 7. Semester Makasih. 7 ya, oke. Kampusnya kalau Widya Gama itu mananya Petra? Dekat sama Petra bukan? Itu jauh? Untuk yang kampus saya itu agak jauh dari Petra, cuman kampus Dinoyo dekat Pak, jadi ada 4 kampus. Kampus Dinoyo. Dinoyo, setahu saya Dinoyo itu ada di Malang, karena dulu saya satunya di Malang. Dinoyo Surabaya berarti maksudnya ya? Iya. Iya. Oke. Iya, Selanjutnya, terima kasih Agnes. Selanjutnya ada Sebastiana Ito, Della Sale. Silakan, Della. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Sebastiana Ito, mahasiswa semester 5 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Provinsi PGRI di Universitas Katolik Dewasa Manado. Salam kenal. Oke, salam kenal semuanya. Selanjutnya ada Siva Nur Safitri. Silakan, Siva. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri dari kampus Universitas Muhammadiyah Kendari, program studi Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Luar biasa ya. Beragam sekali berarti ya ininya. Program studi pendidikan pendidikan bahasa Inggris tadi yang satunya dari Kendari ya? Iya, Pak. Ya. Kemudian ini TAI, berarti ada ustazah di sini ya. Oke. Selanjutnya ada Tanaya. Tanaya, silakan. Tanaya. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tanaya Susilata Manovanti. Saya dari Prodi PG PAUD di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Oke. Terima kasih Tanaya. Jadi ada PGSD, ada PAI, kemudian sekarang ada PAUD. Luar biasa. Yeah. Oke. Selanjutnya ada Lita Andriani. Silakan, Lita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lita Andriani dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang saya semester 5. Terima kasih. Oke. Berarti ini satu kelas sama Nur Aziza ya? Satu angkatan ya? Ya, Sir. Oke. Selanjutnya yang dari tadi senyumnya mempesona sekali, ini ada Tera Novianti. Silakan Tera. Memperkenalkan diri Tera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tera Novianti Ningtyas Riptosa Putri, berasal dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya masih semester 5 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. PGSD. Oh. Iya, PGSD. Jadi ada temannya juga tadi dari PGSD ya? Iya. Okay. Selanjutnya ada Siska Pratiwi. Siska Pratiwi, silakan Siska. Halo semua, perkenalkan nama saya Siska Pratiwi, semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Kendari, dan jurusan Bahasa Inggris, sama seperti Azza dan Dita. Oke, berarti ada 3 orang, satu kelas ya, dari pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih Siska. Selanjutnya kita punya Ica Biasari ya. Ica Biasari, silakan Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kalau ada suara lagu-lagu gitu Pak ya, soalnya ada yang menikah. Oh, Perkenalkan tidak apa-apa. Ya. Perkenalkan nama saya Ica Biasari, bisa dipanggil Ica. Saya dari Prodi PGSD semester 5 Universitas Nusantara PGRI Kediri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti satu kelas sama Tera Novianti ya? Iya Pak, betul. Selanjutnya ada Asi Rahmaningsih. Asi, silakan. Asi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asi Rahmaningsih. Saya satu universitas dan satu kelas dengan Siska Pratiwi, Lita Andriani, juga Nur Aziza. Terima kasih. Oke. Berarti pendidikan bahasa Inggris juga ya. Selanjutnya ada Musafir Rastuti. Dari tadi sepertinya sibuk sekali Musafir ya. Jadi pakai 2 laptop jangan-jangan ya. Satu itu pakai MacBook, satunya lagi pakai yang Windows sebenarnya. Silakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Musafirah Tuti, bisa dipanggil Safira, dari Prodi Pendidikan Matematika semester 7 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Salam kenal Oke, semuanya. Musafir. Tapi panggilannya Safira, ya? Ya Pak, tengah-tengah Pak, Safira, ada 2 R. Oke, Safira gitu ya. Oke, dari pendidikan matematika, ya? Iya. Oke, berarti sekarang sedang di Jogja atau di rumah? Di Jogja, Pak. Jogja. Oke. Iya. Selanjutnya ada Debbie Pretitama. Pretitama. Oh, ini bahasa Inggris jelasnya. Ada Pretinya di sana ya. Silakan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Pretitama, semester 7 dari program studi bimbingan dan konseling dari Universitas PGRI Madiun. Salam kenal semuanya. Oke. Bimbingan dan konseling ya. Berarti Debbie Pretitama ketika ngelihat wajah teman-temannya ini semuanya sudah bisa ini ya, sudah bisa menganalisis mereka ya. Yang senyumnya gini, kemudian yang dari tadi sibuk itu menggunakan 2 laptop, sudah bisa membaca semuanya ya, karakteristik teman-temannya ya, Debbie ya. Oke. Oke. Selanjutnya ada Esa Dilestari. Dilestari. Silakan Esa Dewi atau Esa Dia, silakan Esa. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Dilestari dari program studi bimbingan dan konseling semester 5 dari Universitas PGRI Madiun. Salam kenal semuanya. Oke. Berarti satu kelas sama Debbie ya, ini Esa ya? Ya, sama-sama BK pula. Iya, Pak. Oke, berarti jangan-jangan dulu ketika SMA atau ketika Alia dulu sepertinya naksir sama guru BK-nya ya, makanya pada ngambil BK ini ya. Oke, Debbie sama Esa. Enggak, Pak. Enggak. Selanjutnya ada Siti, senyum dong Siti. Oke, terima kasih. Silakan Siti, perkenalkan dirimu Siti, silakan. Siti. Oke, silakan Siti. Saya, Pak. Iya, Siti silakan. Aduh. Siti, halo. Perkenalkan, nama saya Siti Ma'rifatun Nikmah. Oke. Iya, sebentar, Pak, sebentar. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatun Nikmah. Mohon maaf baru bergabung, Pak, pulang dari lembaga. Saya dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, Prodi PG PAUD. Oke, berarti anak usia dini ya. Tadi ada juga yang dari PAUD, dari kampus mana tadi satunya? Teman-teman? Iya, Pak, satu kelas sama saya. Oke, sama Tanaya Iya. ya. Oke. Panggilannya apa? Siti, Ma'rifah, Atun, siapa? Rifa, Bapak. Oke, Rifa. Sepertinya kamu harus keluar dan naik ke genteng ya, biar sinyalnya agak kencang ya, Siti ya. Karena suaramu putus-putus ya. Oke, terima kasih banyak, Siti. Selanjutnya, tidak apa-apa. Ada yang paling ganteng ini, ada Wandri Dry. Waduh, ini One Dry. Namanya keren sekali ini ya, bahasa Inggris sekali. Coba silakan. Si Dry. Halo semuanya, selamat siang. Oke, siang. Perkenalkan, nama saya Wandri, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dari ekonomi, ini satu kelas sama Putri ya? Ya? Oke. Iya, Pak. Tadinya sih kirain kamu jurusan bahasa Inggris loh ya, orang tuanya dry gitu ya. Okay. Terima kasih. Selanjutnya ada Dina Lorenza. Rina Lorenza, silakan. Silakan.
Halo, perkenalkan nama saya Rina Lorenza dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya juga jurusan ekonomi Pak, satu kelas sama Hutri dan Wandri. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Selanjutnya yang belum ada siapa? Siva Nur Safitri tadi sudah belum ya? Siva? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Siva ada apa gerangan? Kenapa bersembunyi? Teman-temannya ini udah menampakkan diri. Iya, Pak. Bisa diaktifkan videonya. Oke. Selanjutnya kita sudah punya jagoan lagi, ada Elson Budiman. Wah, di perpaduan nama Barat dan nama Indonesia. Silakan, Elson Budiman. Ya, mohon maaf Pak, baru bergabung soalnya baru selesai sholat di Sulawesi Tenggara. Oh, baru selesai sholat. Oke, silakan. Iya, satu. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Elson, saya dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Agama Islam. Oh. Saja Pak. Oke, terima kasih banyak. Berarti ini satu kelas sama siapa tadi yang pendidikan agama Islam juga ya? Siva, Pak. Siapa? Siva. Oke, Siva Nur Safitri ini ya. Wah, mantap ini. Kita punya ustadz, kita punya ustazah ya. Oke. Selanjutnya ada siapa yang belum atau sudah semua? Sudah semua? Ini yang sudah bergabung ada 19 orang, dari total sekitar 30-an harusnya yang bergabung. Ya. Oh ya, ini sudah ada yang masuk satu, ada Ferry Septian. Ferry Septian? Ferry, halo? Ferry? Oke, silakan Ferry, perkenalkan dirinya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Septian. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Pendidikan Ekonomi, Pak. Semester 5. Semester 5. Tapi Ferry ini dari Madura atau dari Jawa, dari mana? Kok sepertinya... Dari Jawa Tengah, Pak. Oh, dari Jawa Tengah. Oke. Jawa Tengahnya di mana, Ferry? Di Purworejo, Pak. Oh, Purworejo. Kemudian kuliahnya tadi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Palangkaraya, Kalimantan, yang sebentar lagi akan menjadi ibu kota ya setelah pandemi ini ya. Oke. Ada lagi kayak yang lainnya, teman-teman? Sudah semua ya? Atau kita akan menunggu yang lainnya dulu, terlebih dahulu? Dela, sepertinya sedang sibuk. Dela sedang sibuk mengerjakan apa, Dela? Dela? Begitu juga Musafir ya, sepertinya sedang mengerjakan tugas, ya, sedang membuat rangkuman atau apa ya. Jadi mengerjakan rangkumannya nanti saja ya, setelah sesi pertemuan kedua kita ini, ya. Ya, Pak. Maaf Pak, tadi habis bimbingan buat skripsi. Oke, bimbingan buat skripsi. Kemudian ada lagi yang sudah bergabung, ada Munazil Pamusono. Munazil Pamusono. Silakan, Munazil Pamusono. Boleh mulai memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, silakan. Munazil Pa, hello. Bisa. Oke, Munazil Pa. Oke. Wajahmu mana wajahmu? Nggak kelihatan, masih hanya nama saja. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Munazil Pamusono. You can call me Zilfa. And I'm from Universitas Pekalongan. And I live in Batang. Okay. Thank you. You're from Batang, ya? Oke, Yeah. Jadi ini dekat, it's near with siapa tadi yang dari Ferry ya, Ferry Septian atau siapa tadi? Yang dari Purworejo ya, sama-sama Jawa Tengahnya. And then you're from English department, ya? Saya kira sudah bergabung semuanya ya, anggap saja sudah semua ya. Ada 20 orang yang sudah bergabung teman-teman dan segera kita akan mulai. Ya, kita mulai saja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari beragam universitas yang ada di Indonesia. Ya, kita punya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Kita punya dari beragam universitas yang ada di Indonesia, dari Kalimantan, kemudian ada dari Manado, ada dari Pekalongan, ada dari Kediri, ya. Pokoknya dari beragam perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian terus terang tadinya ketika memberikan pilihan mata kuliah ini kepada teman-teman yang ada di luar Universitas Muhammadiyah Jakarta, tadinya Classroom Action Research itu merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa-mahasiswi pendidikan bahasa Inggris. Ya. Maka di sini tadi ada 3 atau ada 4 orang dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Akan tetapi ternyata setelah melihat daftar nama kalian, kemudian jurusan kalian semua, rata-rata ternyata mayoritas bukan dari pendidikan bahasa Inggris. Ya, jadi ada dari PAI, PAUD, BK, ekonomi, jadi dari beragam jurusan. Ya. Oleh karena itu, maka yang tadinya harusnya perkuliahan Classroom Action Research itu digabung dengan kelas yang ada pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Akan tetapi karena berasal dari beragam program studi, maka diputuskan untuk membuat kelas baru. Jadi isinya khusus memang bagi mahasiswa-mahasiswa program Permata Sakti. Dan untuk bahasa pengantarnya, mau tidak mau, kita tidak akan menggunakan bahasa Inggris, ya, karena yang BK, yang ekonomi, kemudian yang pendidikan agama Islam, nanti kan tentunya akan kesulitan untuk memahami materi-materi yang akan kita pelajari. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Bisa dipahami terlebih dahulu, teman-teman, ya. Ya, kita sepakati bersama, ya, insya Allah untuk bahasa pengantarnya kita akan menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kemudian bagi mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris, itu sebenarnya kalian bisa melihat video-video sebelumnya, ya, tentang Classroom Action Research. Itu untuk hari ini sudah sampai pertemuan keempat sebenarnya bagi yang jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Ya. Kemudian karena minggu pertama kemarin, pada pertemuan pertama kemarin itu sedang banyak sekali kegiatan yang harus saya ikuti, jadi saya mohon maaf, kemarin untuk pertemuan pertama itu hanya berupa video saja, ya, berupa video overview of the subject, atau video berupa paparan awal tentang mata kuliah penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Harapannya paling tidak masing-masing di sini sudah menonton sampai selesai video pertama, ya, untuk pertemuan perdana kita minggu lalu. Akan coba saya pilih secara random dulu, teman-teman. Saya berharap masing-masing ketika saya tanyakan, nantinya sudah menonton video pertama tersebut. Saya akan mulai dari Ica Biasari terlebih dahulu. Ica Biasari, pada video pertama untuk pertemuan perdana kita minggu lalu, itu apa saja yang dibahas? Bisa tolong dijelaskan, silakan Ica. Jadi setelah saya melihat yang kemarin itu ada beberapa topik yang dibicarakan. Yang pertama tentang pengertian penelitian tindakan kelas, kemudian ada ciri khusus PTK yang terdiri dari 2. Pertama adanya siklus. Siklusnya itu ada 4 langkah-langkah. Yang pertama planning, 2 pelaksanaan, 3 observasi, 4 refleksi. Kemudian ciri yang kedua
PTK itu selalu bersifat penelitian. Kemudian ada Terima kasih, sejarahnya Ica. PTK. Cukup, jangan Ya, diborong Pak. semuanya ya. Nanti teman-temannya nggak kebagian ya. Oke. Selanjutnya ada Agnes Prasana. Agnes Prasana sudah ditonton sampai selesai kah video pertemuan perdana kita minggu lalu? Silakan, Agnes. Yang belum dijelaskan oleh ini tadi ya, yang belum dijelaskan oleh Ica tadi. Silakan. Ya, jadi selain menjelaskan mengenai pengertian awal mengenai PTK, selain itu Bapak juga menjelaskan hal apa saja yang akan kita lakukan selama perkuliahan, mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Itu saja, Agnes? Itu saja? Oke. Satu lagi yang terakhir dari Nur Aziza. Nur Aziza, do you mind please try to give us your watching result after our first video? Come on, Nur Aziza. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di video itu Bapak menjelaskan mengenai apa-apa saja yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama itu kita akan mempelajari pemahaman teman kita mengenai PTK atau Classroom Action Research itu sendiri, tentang apa itu penelitian, apa itu penelitian tindakan kelas, apa itu penelitian tindakan sekolah. Terus kita juga akan mempelajari mengenai karakteristik Classroom Action Research sendiri, terus fokus pada penelitian, fokus pada pelaksanaan penelitian tindakan kelas, terus model-model penelitian tindakan kelas, dengan bagaimana kita akan menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Oke, terima kasih banyak. Saya percaya Nur Azizah ini menonton dari awal sampai akhir, jadi semuanya dirangkum ya. Tadi ada satu poin penting yang dikemukakan oleh Nur Azizah. Produk akhir kita nanti atau produk akhir kalian nanti pada mata kuliah penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research ini nantinya kalian ketika sudah menyelesaikan mata kuliah ini selama 1 semester, nanti kalian sudah mampu untuk membuat proposal penelitian tindakan kelas ya. Jadi itu merupakan produk akhir dari perkuliahan ini. Masing-masing semuanya sudah punya proposal lengkap ya dari bab 1 sampai bab 3 ya untuk penelitian tindakan kelas ya. Jadi itu merupakan review dari pertemuan pertama kemarin ketika saya sudah menguploadkan video untuk kalian, video pertemuan pertamanya ya. Kemudian sekarang selanjutnya hal yang paling penting juga dari video pertama tersebut, saya sangat berharap kalian sudah memahami apa itu PTK. Ya. Dela, apa itu PTK, Dela? Atau What is Classroom Action Research, Dela? Dela? Dela tidak bisa mendengarkan saya. Dela? Oke, Dela, halo? Dela? Dela kemana? Kok tiba-tiba hilang? Oke, Dela, silakan Dela. PTK, jadi menurut Dela itu apa sebenarnya? Dela? Halo? Halo, silakan Dela. PTK. Mohon maaf, Pak. Ya. Aduh. Kalau Dela itu nama kampus, nama saya Sebastiana. Oh, sorry. Makanya saya kirain nama inimu, nama panggilanmu Dela. Ya, berarti namamu Sebastiana ya? Sebastiana Ito ya? Oke, silakan. Sebastiana Ito, dari video pertama kemarin yang sudah kamu tonton, itu ada paparan tentang pemahaman awal terkait dengan penelitian tindakan kelas. Menurut Sebastiana Ito, penelitian tindakan kelas itu apa berarti? Menurut saya penelitian tindakan kelas, kalau dari video kemarin, Bapak menegaskan kalau penelitian itu dilakukan oleh seorang guru.
guna untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas atau memperbaiki ada masalah-masalah dalam pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran jadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih banyak Sebastiana Ito. Selanjutnya Debbie Preti. Ya, Debbie Preti silakan. PTK menurut Debbie itu apa? Ya, jadi menurut saya penelitian tindakan kelas adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh khususnya pendidik itu untuk melakukan upaya peningkatan kualitas dan juga peningkatan pemahaman dalam kelas agar supaya kelas lebih baik lagi. Oke, itu saja? Iya. Oke, terima kasih banyak. Jadi paling tidak saya berarti bisa menyimpulkan semuanya di sini sudah bisa memberikan penjelasan tentang definisi awal dari penelitian tindakan kelas. Ya, PTK itu teman-teman terdiri dari 3 komponen. Ya, pertama ada penelitian, kemudian selanjutnya ada tindakan dan ada kelas. Ya, jadi harus bisa memberikan definisi sesuai dengan komponen-komponen yang ada pada term atau pada istilah yang kita berikan. Ya, penelitian itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk apa? Seeking for the truth. Itu istilahnya. Ya, penelitian itu dilakukan untuk mencari kebenaran. Ya, seeking for the truth. Kemudian selanjutnya ada tindakan. Tindakan di sini sebenarnya merupakan salah satu alternatif solusi, ya, salah satu strategi, salah satu cara yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Itu untuk tindakannya. Atau dalam penelitian eksperimen itu disebut sebagai treatment, ya, perlakuan, ya, dengan tindakan seperti apakah yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Kemudian komponen terakhir itu ada kelas, ya. Jelas, ya, PTK itu setting penelitiannya atau tempat penelitiannya itu berada di ruang kelas, ya. Berada di ruang kelas, ya. Jadi ketika kita berusaha untuk memberikan definisi tentang penelitian tindakan kelas, itu sekali lagi sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pengajar, guru, dosen, ya, seorang pendidik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di ruang kelas. Sesederhana itu saja. Jadi tidak ada definisi pakem, tidak ada definisi satu-satunya terkait dengan penelitian tindakan kelas. Jadi masing-masing kalian bisa memberikan definisi tersendiri sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam PTK, dalam penelitian tindakan kelas. Ya, ini bisa dipahami semua teman-teman? Cukup sederhana ya? Bisa, Sir. Oke, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kemarin itu juga saya sudah sepintas menyinggung tentang tahapan-tahapan yang ada dalam penelitian tindakan kelas, ya. Tahapan-tahapan yang ada dalam penelitian tindakan kelas itu siapa yang bisa jawab? Silakan. Ada yang mau menjawab? Siti mungkin mau menjawab, Siti? Silakan, ada yang mau menjawab? Siti, tahapan dalam penelitian tindakan kelas itu apa saja kah, Siti? Saya dulu. Kenapa? Saya buka catatan saya dulu, Bapak. Oke, buka catatan. Terima kasih. Yang Universitas Ahmad Dahlan, Safira. Silakan, Safira. Jadi ada perencanaan dulu, kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Oke, terima kasih banyak. Berarti sudah ini ya, sudah paham tahapan-tahapan yang ada dalam penelitian tindakan kelas. Ya.
ya. Kemudian satu lagi, selain tahapan yang ada dalam penelitian tindakan kelas, ada satu hal yang menjadi ciri pembeda penelitian tindakan kelas dengan penelitian formal-formal lainnya. Dalam penelitian tindakan kelas itu ada yang dinamakan dengan siklus. Ya, jadi siklus itu apa? Rina Lorenza, silakan. Rina? Ya, Pak. Oke, siklus itu apa, Rina? Siklus itu kayak alur dari tahapan-tahapannya tuh, Pak. Kayak berurutan kayak gitu. Kayak berurutan bagaimana maksudnya? Bisa lebih spesifik? Kalau tahapan-tahapan kan misalnya perencanaan atau planningnya, kemudian pelaksanaannya, terus ada pengamatannya juga. Jadi kayak gimana ya? Berurutan saling berkesinambungan, Pak, siklus tuh. Siklus itu berurutan, saling berkesinambungan. Selanjutnya Tera, siklus itu saling apa lagi Tera? Silakan, Tera Novianti. Baik Pak, dari siklus sendiri kan menurut bahasa itu artinya putaran waktu. Nah putaran waktu itu mungkin di sini kan ada beberapa tahapan dalam siklus, ada 4. Nah itu mungkin ada urutannya, setelah planning pasti ada pelaksanaan, setelah pelaksanaan observasi, kemudian refleksi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Tera. Jadi sekali lagi untuk siklus itu merupakan rangkaian waktu yang digunakan oleh seorang peneliti ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Mulai dari tahapan awal, dari tahapan merencanakan, kemudian selanjutnya melaksanakan, kemudian ada observasi, dan terakhir itu pada refleksi. Jadi rangkaian waktu yang digunakan tersebut itu ya sekali lagi satu siklus harus mencakup keempat tahapan dalam penelitian tindakan kelas. Cukup jelas teman-teman? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari yang sudah kita bahas tadi. Kalau tidak, kita langsung akan ke materi berikutnya. Silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Ica Biasari. Ya, saya kan kemarin melihat di video itu katanya PTK itu paling tidak mengandung 2 siklus. Nah, Bapak tadi kan mengatakan satu siklus itu kan ada 4 tahapan, Pak ya. Nah, itu nanti kalau sudah misalnya siklus pertama setelah sampai refleksi itu nanti kenapa kok alasan apa yang menyebabkan diulangi lagi ke planning gitu, Pak? Oke, Jadi, terima kasih banyak. Oke. Ya. Terima kasih banyak, pertanyaannya luar biasa sekali, Ica. Jadi kenapa harus minimal ada 2 siklus dalam penelitian tindakan kelas? Karena sekali lagi, setiap permasalahan yang terjadi di dalam kelas itu tidak akan bisa selesai biasanya hanya dalam satu siklus. Ya, jadi kita punya permasalahan, misalnya rendahnya motivasi belajar, dan kita berharap ya motivasi belajar siswa tersebut itu bisa meningkat hanya dalam satu siklus, dan itu sangat jarang terjadi. Satu siklus berarti kurang lebih misalnya 3-4 kali pertemuan. 3-4 kali pertemuan untuk menyelesaikan masalah motivasi tersebut itu masih akan sangat kurang, ya. Sehingga dalam tahapan refleksi tentunya kita ingin melihat ya pada siklus pertama misalnya sudah ada kenaikan, sudah ada perubahan yang terjadi, tapi belum sesuai dengan tujuan atau target kita untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Taruhlah misalnya target keberhasilan tindakan kita itu nanti ada 75 atau 80. Sangat jarang sekali terjadi dalam satu siklus, dalam 3-4 kali pertemuan, itu sudah tercapai yang 75 sampai 80 tadi. Target keberhasilan tindakannya.
Sehingga berdasarkan hasil refleksi pada akhir bagian siklus pertama, dibutuhkanlah siklus lanjutan agar target keberhasilan tindakan kita, misalnya tadi sudah kita setting 75-80 itu bisa tercapai. Begitu Ica ya? Cukup jelas ya? Iya Pak, baik, terima kasih. Oke, sama-sama Ica. Jadi sekali lagi, ketika membuat penelitian tindakan kelas, itu nanti kita membuat ada target keberhasilan tindakan. Ya. Berapa persen? Kita misalnya maunya nanti 80% siswa sudah bisa memahami atau sudah bisa mengikuti apa yang kita jelaskan. Pada siklus pertama, itu baru misalnya 60% saja. Berarti kita butuh siklus lanjutan yang kedua. Setelah berakhirnya siklus kedua, ternyata baru sampai 70%. Ya. Berarti sampai siklus kedua itu masih belum sesuai dengan target keberhasilan tindakan kita yang 80 tadi. Maka dibutuhkanlah siklus ketiga dan seterusnya. Begitu ya, teman-teman? Oke. Ada lagi kah yang lainnya? Silakan. Kalau tidak ada, kita masuk langsung pada materi berikutnya. Agnes, ada yang ingin ditanyakan, Agnes? Atau Sebastiana itu? Sudah cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, oke. Berarti boleh kita masuk ke materi yang berikutnya ya, teman-teman ya? Oke? Iya. Tapi sepertinya ada, sebelum kita masuk ke yang berikutnya, ada pendatang baru juga ya, Dea Ananda ya, ada pendatang baru, belum berkenalan ya, Dea Ananda, silakan. Sebelum kita masuk pada materi baru kita, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Dea Ananda, silakan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda, saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Pak. Terima kasih. Dari program studi apa, Dea? Pendidikan ekonomi, Pak. Oke, pendidikan ekonomi. Berarti Palangkaraya tadi mayoritas ekonomi semua ya. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang lain yang belum ini. Lita tadi sudah belum ya? Lita Andriani sudah tadi ya? Sudah ya? Oke. Kemudian ada lagi yang lain yang belum memperkenalkan diri, teman-teman? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau gitu kita langsung saja pada materi baru pada pertemuan kali ini. Dan sebagai informasi, untuk materi ini, bagi yang berasal dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, untuk siapa tadi ya? Untuk Azizah seperti ya. Kalau misalnya sudah menonton video pada pertemuan pertama, ya mungkin paling tidak sudah sempat melihat, sudah sempat mendengarkan video ini. Jadi kurang lebih intinya sama pada pertemuan yang kedua yang dilakukan oleh program studi pendidikan bahasa Inggris. Akan tetapi pada penjabaran kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskannya menggunakan bahasa Indonesia. Begitu ya teman-teman? Baik, Bapak. Tapi sebelum kita mulai, di sini sedang azan ya. Break dulu sebentar teman-teman ya. Oke? Yes, sir. Oke. Break dulu sebentar. Halo teman-teman. Masuk kan?
Bisa kita lanjutkan, teman-teman? Bisa, Bapak. Oke. Jadi di chat di sini, mohon maaf Pak Zoom-nya terkeluar sendiri karena matlist, jadi jaringannya naik turun. Ini maksudnya matlist? Mati lampu, Pak. Mati listrik. Oke, matlist. Ya, luar biasa. Selanjutnya Bapak mohon maaf sinyal kurang bagus. Oke, jadi banyak yang terkendala dengan sinyal ya. Tapi paling tidak sudah tetap 20 orang berarti yang bergabung. Kemudian nanti ketika saya menjelaskan teman-teman, kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, tidak apa-apa, nanti langsung kalian bisa tulis di kolom chat, tidak apa-apa. Oke? Jadi maksudnya ketika saya menjelaskan, langsung kalian tulis misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada hal-hal yang kalian anggap kurang jelas. Oke? Kita lanjutkan. Oke, tadi sekilas sudah saya sampaikan, kalau untuk yang jurusan pendidikan bahasa Inggris, di sini ada siapa tadi? Azizah ya. Azizah dan ada 3 orang teman lainnya tadi. Itu kalau misalnya sudah menonton ya pada pertemuan kedua Classroom Action Research yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris, maka ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, tapi perbedaannya kalau yang ini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi insya Allah saya akan berusaha menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Oke, jadi untuk materi kedua pada Classroom Action Research ini, pada penelitian tindakan kelas ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu asal muasal, ya, atau sejak kapan penelitian tindakan kelas itu dilakukan atau eksis, ya. Di sini Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas kalau dalam bahasa Inggris itu sering sekali disebut dengan car. Yang dalam bahasa Inggrisnya itu berarti mobil ya. Penelitian tindakan kelas ya, penelitian tindakan kelas itu diperkenalkan pertama kalinya oleh Kurt ya pada tahun 1946. Kurt di sini bukan Kurt Cobain. Kalian ada yang familiar dengan Kurt Cobain? Tidak? Saya, Pak. Oke, Kurt Cobain itu seorang apa? Penyanyi. Oke, seorang musisi. Luar biasa sekali ya selera musiknya Kurt Cobain ya. Oke. Jadi pertama kali diperkenalkan oleh Kurt pada tahun 1946 ya. Setelah diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar yang dikemukakan oleh Kurt, kemudian selanjutnya developed by Stephen Kamish. Ini yang paling sering mungkin kalian baca, yang paling sering mungkin kalian lihat pada penelitian tindakan kelas. Ada Kamish, kemudian gabungannya biasanya McTaggart. Jadi Kamish, kemudian McTaggart, John Eliot, kemudian Dave Abbott ini mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh si Kurt pada tahun 1946. Ya. Itu untuk yang di luar negeri, sementara untuk penelitian tindakan kelas yang ada di Indonesia itu dimulai pada tahun sekitar 1980-an ya. 1980-an berarti kalau sekarang sudah 2020, menurut kalian usianya sudah cukup matangkah atau masih ini? Sudah cukup senior ya, sudah dewasa ya. Berarti penelitian tindakan kelas itu rentangnya dilakukan sudah sekitar 40 tahun ya. Jadi sudah sangat lama ya, sudah sangat matang ya bagi seorang
perempuan atau laki-laki. Kemudian jauh sebelumnya sebenarnya sebelum diperkenalkan oleh Kurt pada tahun 1946, John Dewey ya itu juga sebenarnya pernah membahas terkait dengan penelitian tindakan. Itu pada tahun 1910. Jadi 30 berapa tahun berarti? Jadi ada 36 tahun sebelum ya diperkenalkan oleh si Kurt. Sebelumnya sudah ada pakar, sudah ada ilmuwan yang berusaha untuk menjelaskan atau memaparkan tentang konsep penelitian tindakan. Pada awalnya di sini dikemukakan scientific approach can solve the real problem in society. Ya, di sini dikemukakan bahwasanya pendekatan ilmiah itu ya pendekatan ilmiah yang waktu itu dilakukan oleh para peneliti, para ilmuwan belum mampu menyelesaikan permasalahan nyata yang ada di masyarakat. Ya. Focus on practical problems, not on theory. Jadi fokusnya hanya pada permasalahan praktek saja, akan tetapi tidak pada teori. Kemudian USA atau Amerika ya come with the use of collaboration. Ya, sehingga salah satu negara didaya, negara yang menjadi rujukan ya, negara yang menjadi sumbernya demokrasi itu datang dengan konsep kolaborasi dalam melakukan penelitian tindakan ya. Kemudian pendapat lainnya dari Guidance ini 1983 restoration in form of reflective research ya sebagai bentuk restorasi ya sebagai hasil dari refleksi penelitian ya. Jadi itu merupakan sejarah awal ya, sejarah awal rentang kegiatan penelitian tindakan. Jadi awalnya sekali lagi penelitian tindakan kelas itu berasal atau bermula dari penelitian tindakan yang yang kegiatan penelitiannya itu dilakukan dikarenakan oleh gerahnya para ilmuwan yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, jadi itu untuk yang outlook-nya. Kemudian yang berikutnya, untuk yang berikutnya ada chemist. Chemist di sini menjelaskan bahwasanya theory and action might develop together. Ya, jadi konsep teori dan tindakan itu dapat dikembangkan secara bersama-sama. Ya, jadi ada kolaborasi, ada blending, ada mixing antara teori dan tindakan pada prakteknya. Kemudian from application of the scientific approach. Ya, jadi ketika melakukan penelitian ilmiah. Ya. Kemudian pendapat lainnya dari para pakar ada Sanford, ada chemist yang menjelaskan di sini action research as a process of controlled investigating. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya penelitian tindakan merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan secara terkontrol. Ya, itu yang dikemukakan oleh Sanford sama chemist. Based on individual reflection to improve the quality of learning. Ya, sesuai dengan refleksi diri yang dilakukan. Ya, refleksi diri ini refers to atau merujuknya kepada seorang pendidik atau kepada seorang guru untuk improve the quality of learning. Ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, sehingga mutu pembelajaran itu dapat ditingkatkan. Itu yang dikemukakan oleh Sanford dan chemist. Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita ke characteristic of classroom action research atau ciri-cirinya yang minggu pertama lalu sudah saya jelaskan tapi secara sepintas.
dari paparan awal sampai slide yang ini, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kita akan lanjutkan. Oke, diam berarti paham. Ya. Saya berharap kalian diam karena kalian paham, bukan karena kalian tidak ingin memberikan interaksi. Ya. Sudah cukup jelas, teman-teman? Bisa seperti ini kalau jelas? Oke, hanya satu saja. Aziza masih belum puas sepertinya, masih ingin dijelaskan kembali. Atau sudah cukup jelas, Aziza? Sudah cukup jelas ya? Oke. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan. Oke, silakan. Silakan. Bisa mundur sedikit ke slide sebelumnya lagi. Oke. Bukan. Setelah yang ini. Ini? Bukan, Sir. Yang keempat. Ini. Ini. Oke, silakan. Bagaimana? Oh, sudah, Sir. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak kalau begitu. Selanjutnya kita langsung ke characteristic of classroom action research. Jadi kita langsung ke ciri-ciri khas penelitian tindakan kelas yang minggu lalu sepintas saya sudah jelaskan kepada kalian, akan tetapi tidak terlalu detail. Ya. Selanjutnya ada characteristic of classroom action research. Jadi ciri-ciri sebuah penelitian itu dinamakan atau dikatakan sebagai sebuah penelitian tindakan kelas. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 ciri-cirinya. Akan tetapi 10 ciri-ciri ini bukan ciri-ciri yang pakem. Ngerti maksud saya ciri-ciri yang pakem? Jadi kalian nanti bisa menyebutkan atau bisa menambahkan ciri-ciri lainnya. Ya, ciri-ciri lainnya suatu penelitian dinamakan penelitian tindakan kelas. Ini merupakan ciri-ciri yang 10 ini merupakan ciri-ciri yang commonly used, ya, yang biasanya digunakan pada penelitian tindakan kelas. Ya, untuk yang ini karena minggu lalu saya sudah jelaskan secara sepintas, maka caranya saya akan meminta masing-masing kalian untuk bisa memberikan pendapat kalian terlebih dahulu, ya, tentang ada 10 ciri umum pada penelitian tindakan kelas. Ya, kita akan mulai dari siapa tadi ya? Dari Tiara. Ada yang namanya Tiara? Tiara tadi ada? Tiara ada atau tidak? Atau Sebastian? Sebastian, silakan Sebastian. Sebastian, hello. Ya. Oke, Sebastian, silakan. Sebastian akan memilih yang mana di antara yang 10 ini, kemudian berusaha untuk memberikan penjelasan. Silakan, Sebastian. Collaboration mungkin, Sir. Oke, collaboration. Salah satu ciri dari penelitian tindakan kelas itu ada kolaborasi. Maksudnya kolaborasi itu apa, Sebastian? Silakan, bisa dijelaskan. Misalnya seorang guru kalau melakukan penelitian, itu harus ada kerjasama misalnya dengan sekolah, atau dengan masyarakat, orang siswa, baik maupun dengan rekan sesama guru begitu. Oke, terima kasih banyak ya Sebastian. Selanjutnya ada Nur Aziza. Hey, Nur Aziza, siapa tadi? Silakan. Aziza, come on. Which one that you're going to choose? Aziza. I will choose focus on the real problem. Okay, what does it mean by focus on the real problem? Silakan. Nyata. Ya, pakai bahasa Indonesia saja, Sir? Ya, silakan. Maksudnya apa? Jadi maksud dari focus on the real problems, jadi fokus pada masalah yang nyata. Misalnya dalam penelitian
dalam PTK atau Classroom Action Research itu misalnya ada masalah nyatanya seperti misalnya kurangnya interaksi antara guru dan siswa, sehingga itu bisa dijadikan penelitian, sehingga bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu sih. Oke, itu saja. Terima kasih banyak, Aziza. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Ada Iga Aliska. Iga or Elga? Iga Aliska, silakan. Iga Aliska. Mau pilih yang mana, Iga? Halo, Iga? Iga? Oke, karena Iga tidak nyahut, langsung ke Dea saja kalau gitu. Dea, silakan. Dea, silakan. Akan memilih yang mana? Mau pilih yang mana dari yang 10 ini? Silakan. Sebentar, Pak. Jangan ketawa, boy. Silakan. Sir, Ya. mohon maaf, ada teman saya yang belum masuk atas nama Siska Pratiwi. Siska Pratiwi. Tadi bukannya sudah masuk ya? Sudah masuk, Sir, tapi mungkin gejala jaringan jadi keluar. Oke, saya terima kalau gitu. Oke, sudah saya terima ya. Sudah saya admit. Selanjutnya silakan Dea. Dea. Sebentar ya, Pak, saya coba pelajari materinya, Pak. Sebentar, Pak. Tidak usah dipelajari, pilih satu kemudian baca, cukup begitu saja. Silakan Dea, nggak usah nyari-nyari materinya. Silakan Dea, pilih yang mana Dea, itu saja. Silakan. Yang mana? Mungkin collaboration, Pak, poin nomor 1. Ah, itu sudah diambil, yang lain yang belum. Silakan Dea. Sebentar, Pak, real process in question. Dea? Iya, Pak, mungkin saya mengambil poin nomor 2, Pak, untuk fokus on the real problem. That's taken. Itu sudah tadi, yang belum. Yang belum, Dea, silakan. Yang belum yang mana aja ya, Pak? Yang belum itu dari nomor 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Silakan. Clear instruction, relevan instrument, evaluation based of the result. Apa maksudnya? Terima kasih banyak, Dea. Selanjutnya. Bapak. Belum, Pak. Putri, Bapak. Putri, silakan. Putri. Di sini Hutri Maulida mau mengambil poin yang keempat, real process in classroom. Oke, maksudnya apa? Terkait kelas nyata atau proses kelas nyata. Nah, maksudnya tuh adalah suatu kondisi di mana proses pembelajaran antara guru dan siswa itu dilaksanakan secara nyata atau tatap muka, seperti itu Bapak. Yang mana si guru ini dapat berinteraksi secara fisik kepada si muridnya, tidak seperti yang sekarang kan kita mungkin mengalami masa pandemi, jadi kita terhalang adanya proses tatap muka seperti itu Bapak. Jadi tidak secara langsung seperti itu. Mungkin menurut Putri yang kelas nyata atau real process in classroom adalah itu Bapak. Oke, terima kasih banyak Putri. Yang lainnya ada yang mau? Silakan. Kalau tidak ada yang lainnya, saya akan mulai menjelaskan. Ada yang lainnya yang ingin menjelaskan? Yang nomor 3, Sir. Oke, Asi. Silakan Asi. Kamu panggilannya Asi, Rahma, Ningsih atau apa? Asih saja, Sir, tapi pakai H, jangan ASI doang. Asih gitu, kasih berarti. Oke, silakan. Asih, silakan Asih. Silakan. Jadi di sini yang nomor 3, as a process of improving professional quality. Maksudnya di sini adalah sebagai proses dalam meningkatkan kualitas profesional seorang guru atau pendidik. Maksudnya di sini pada dasarnya kan dalam penelitian ini untuk menyelesaikan masalah itu untuk mencapai tujuan awal dari tindakan kelas tersebut yang
penelitian tindakan kelas tersebut. Nah, di sini apabila kita sudah menemukan titik permasalahan atau menyelesaikan permasalahan yang ada, secara tidak langsung ini meningkatkan kualitas atau profesional pendidik tersebut atau guru tersebut. Terima kasih, Sir. Oke, terima kasih ya. Kelihatan ya calon-calon guru pendidikan. Kamu dari pendidikan bahasa Inggris ya, Asik ya? Yes, sir. Oke, the future professional English teacher ya. Oke, yang lainnya ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya ingin mengambil poin yang terakhir itu evaluation based on the result. Itu kan artinya penilaiannya berdasarkan pada hasilnya. Jadi ini masih menyangkut sama yang siklus yang dijelaskan tadi. Jadi kalau siklus pertama itu tadi nanti hasilnya bagaimana, nah itu nanti kan dievaluasi berdasarkan hasil itu tadi, perlu tindak lanjut untuk ke siklus selanjutnya atau tidak, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya ada lagi satu terakhir sebelum saya menjelaskan. Satu terakhir silakan Preti. Saya, Pak. Oh iya, ada Agnes. Agnes, silakan Agnes. Saya mengambil poin yang kelima, as an action by the teacher for the students. Di PTK ini harus ada tindakan yang dilakukan untuk kan kalau di penelitian itu ada masalah yang diambil itu masalah apa. Nah, tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi saat itu. Jadi tindakannya itu bukan untuk mengembangkan sesuatu, tetapi untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas itu. Gitu, Pak. Terima kasih banyak Agnes, luar biasa ya. Kita akan mulai ya, saya akan mulai menjelaskan satu persatu. Tadi sudah beragam pendapat yang kalian kemukakan tentang karakteristik dari PTK ini. Kita akan mulai dari poin pertama. Tadi sudah benar sekali yang dikemukakan oleh Sebastian kalau nggak salah tadi ya. Kolaborasi, yang dimaksudkan dengan kolaborasi dalam penelitian tindakan kelas ya, PTK itu dilakukan secara bersama-sama ya, menggandeng pihak kepala sekolah, guru, orang tua dan juga siswa. Ya, jadi kolaborasi di sini dimaksudkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh seorang peneliti. Di sini adalah seorang guru yang melakukan PTK, ya, kerjasamanya tersebut misalnya dalam bentuk persetujuan dari pihak kepala sekolah, kemudian ada masukan dari orang tua, kemudian ada feedback dari rekan sejawat sesama guru, ya, itu merupakan makna dari kolaborasi, ya. Jadi ada kerjasama saling menguntungkan antara semua warga sekolah, ya. Selain dengan warga sekolah, juga dengan orang tua siswa atau orang tua murid. Itu yang dinamakan collaboration, ya. Seorang peneliti ya ketika melakukan penelitian tindakan kelas tidak akan pernah bisa menyelesaikan PTK-nya kalau tidak ada kolaborasi di dalamnya. Ya, kalau tidak ada kerjasama dengan pihak-pihak yang ada di sekolah. Ya, itu untuk yang kolaborasi. Kemudian selanjutnya yang kedua, focus on the real problems. Apa yang dimaksudkan dengan focus on the real problem? Yang dimaksudkan dengan focus on the real problem, permasalahan yang diteliti atau yang diangkat pada penelitian tindakan kelas itu merupakan permasalahan yang benar-benar terjadi di dalam kelas, ya. Permasalahan yang dihadapi oleh guru ketika mengajar ataupun permasalahan yang dihadapi oleh siswa ketika mengikuti proses pembelajaran, ya. Jadi the real problem di sini maksudnya harus benar-benar sesuai atau harus benar-benar nyata dengan permasalahan yang dihadapi ketika proses pembelajaran. Ya, kalau ada real problem, pastinya ada fake problem, gitu mungkin ya. Fake problem itu apa? Asik? Fake problem apa?
Asih? Masalah yang tidak nyata. Oke, Atau masalah yang tipuan tidak belaka. nyata, ya, atau tipuan belaka atau palsu katanya ya. Bukan hanya bukan hanya status palsu, tapi ada juga permasalahannya palsu. Fake problems itu maksudnya permasalahan yang keberadaannya atau permasalahan tersebut dibuat-buat oleh sang guru, dibuat-buat oleh si peneliti. Tidak terjadi di dalam kelas, tapi diada-adakan, sengaja dimunculkan. Padahal permasalahan di dalam kelas tersebut tidak ada yang seperti itu. Itu maksudnya yang dinamakan dengan fake problem atau permasalahan yang sebenarnya tidak ada, akan tetapi sengaja dimunculkan. Diada-adakan. Iya, oke. Itu untuk yang focus on the real problem, teman-teman. Selanjutnya, as a process of improving professional quality. Tadi Asi ini sudah cukup baik menjelaskan karakteristik dari penelitian tindakan kelas itu sebagai suatu proses untuk meningkatkan kualitas profesional seseorang. Ya, beragam profesi, apapun profesi tersebut, mau jadi dokter, pilot, tentara, polisi, guru, dosen, dan lain sebagainya, salah satu indikator seseorang tersebut itu sosok profesional, bisa kita sebut sebagai seorang yang profesional, adalah dengan terus meningkatkan kemampuan mereka. Ya, dengan terus melakukan terobosan, dengan terus mengembangkan diri, sehingga apa yang diberikan atau pelayanan yang diberikan tersebut itu dapat membantu proses pembelajaran. Ya, sehingga kalau dalam hal ini kaitannya dengan guru, ya, guru yang profesional adalah guru yang terus-menerus melakukan improvisasi, terus-menerus melakukan inovasi. Ya, jadi PTK itu salah satu wadah, salah satu sarana yang bisa digunakan untuk meningkatkan profesionalisme sebagai seorang guru. Cukup jelas ya, teman-teman, as a process of improving professional quality. Jelas, Pak. Oke. Kemudian, ini selanjutnya ada real process in classroom. Tadi ada real problems, kemudian di sini ada real process in classroom. Ya. Tadi ini dikemukakan oleh Hutri ya, kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Oke. Real process in classroom di sini maksudnya ya, kegiatan penelitian tindakan kelas itu dilakukan pada suatu kelas ya, pada suatu setting ya. Jadi saya akan review sedikit. Tadi ketika Putri menjawab harus ada pertemuan face to face ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Tidak ya. Jadi, untuk penelitian tindakan kelas bisa dilakukan pada setting kelas apapun, ya. Face to face bisa, virtual seperti ini juga bisa, ya. Online bisa, blended juga bisa, ya. Jadi bisa secara langsung pada kelas fisik yang ada di sekolah, kemudian bisa juga classroom secara daring atau secara virtual, ya. Karena selama ini mungkin ada pemahaman yang keliru terkait dengan ruang kelas. Ada miskonsepsi. Selama ini ketika kita menyebutkan ruang kelas, ya, otak kita langsung mengklaim ruang kelas itu adalah ruang kelas yang berada di sekolah, berupa bangunan fisik, kemudian pokoknya ada struktur bangunan di dalamnya, itu merupakan ruang kelas. Akan tetapi seiring majunya teknologi sekarang, ya, kita juga mengenal yang namanya virtual class, ya, kelas virtual. Kita juga bisa tetap melakukan penelitian tindakan kelas, ya, settingnya sesuai dengan kelas virtual. Jadi tidak ada masalah. PTK itu bisa dilakukan ketika suasana normal, tidak ada pandemi, dan PTK juga bisa dilakukan ketika pandemi, ya. Karena sekali lagi yang dinamakan ruang kelas itu pada dasarnya suatu setting yang kita buat,
Di dalamnya ada proses pembelajaran, di dalamnya ada materi ajar, di dalamnya ada siswa, kemudian ada peserta, ada pendidik atau guru, kemudian ada tujuan pembelajaran, maka setting ini itu juga dinamakan classroom atau kelas. Cukup jelas ya, teman-teman? Oke? Baik, Pak. Iya, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Ini tadi dijawab oleh siapa tadi ya? As an action by the teacher for the student. Ini oleh siapa tadi? Rasanya nggak ada. Oh, masih belum ada. Oke. Belum ada, Pak. Belum ada. As an action by the teacher for the students. Ya, di sini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk ya, sebagai salah satu bentuk hasil refleksi yang dilakukan oleh seorang guru ketika menghadapi ragam permasalahan di ruang kelas ya. Hasil dari refleksi tersebut setelah proses perenungan maka diputuskan untuk melakukan action. Ya, action di sini implementing new strategy, new media, or new approach to solve the problem. Ya, action di sini sekali lagi tindakan itu maksudnya ada perlakuan yang dilakukan oleh seorang guru untuk menyelesaikan permasalahan pada proses pembelajaran. Ya, ini untuk yang poin as an action by the teacher for the student. Kemudian selanjutnya ya, ciri khas, ciri umum yang ada dalam classroom action research atau dalam penelitian tindakan kelas, di sini dikatakan it has to be different with common approach, method, or strategy. Ya, kenapa di sini harus berbeda dengan pendekatan yang umum, metode yang umum, atau strategi yang umum? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Asih, silakan, teman. Karena pada dasarnya kan yang namanya strategi dan metode itu kalau kenapa harus berbeda dari strategi yang sebelumnya? Karena tentu saja strategi yang sebelumnya atau metode sebelumnya dan pendekatan sebelumnya itu kan telah dilakukan. Namun masalah ini tetap ada. Oleh karena itu, seorang guru harus menciptakan strategi dan metode dan pendekatan yang baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena yang sebelumnya juga tidak menyelesaikan masalah, itu intinya. Oke, terima kasih banyak. Jadi poinnya, it has to be different with common approach, method, or strategy di sini maksudnya. Kita tidak akan mungkin menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu dengan cara yang sama. Ya, dengan cara maksudnya di sini dengan approach, dengan method atau strategi yang sama. Jadi harus ada yang berbeda, harus ada yang berubah. Ya, alternatif solusi yang kita tawarkan. Ini merupakan salah satu ciri khas, ciri khusus yang dimiliki oleh penelitian tindakan kelas. Sampai sini cukup bisa dipahami ya. Dea, bisa ya? Oke, Dea bisa senyum dulu. Kenapa Dea? Dari tadi sepertinya santai sekali. Dea? Dea, hello? Oke. Kita lanjutkan kalau gitu ya. Selanjutnya, the process happen in cycles. Ini tadi sudah kita bahas, 2 cycles minimum. Jadi, proses penelitian tindakan kelas itu terjadi dalam siklus-siklus. Tiap siklus itu ada 4 tahapan, dan biasanya minimal siklus yang ada pada penelitian tindakan kelas itu ada 2 siklus minimum. Ya, jadi ada 2 siklus minimal yang biasanya dilakukan oleh seorang guru atau seorang peneliti untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Ya, ini tadi sudah cukup lama kita bahas tadi. Saya kira kita lanjutkan saja ya. Kemudian selanjutnya, dalam penelitian tindakan kelas juga harus ada clear instruction for the students. Ya, jadi harus ada petunjuk yang jelas kepada siswa tentang apa sajakah yang harus mereka lakukan, kemudian tahapan-tahapan yang harus mereka lalui ketika mengikuti proses pelatihan tindakan kelas, penelitian tindakan kelas, ya. Kemudian mereka mengetahui
tahapan dari awal sampai akhir proses penelitian tindakan kelas. Itu yang dinamakan atau yang dimaksud dengan clear instruction for the student. Para siswa sudah mengetahui, sudah memahami masing-masing peran mereka ketika pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Oke, selanjutnya ada relevant instrument, ya, instrumen yang sesuai. Yang dimaksudkan dengan relevant instrument, sebelumnya saya akan tanyakan terlebih dahulu, ada yang paham tentang apa itu instrumen, teman-teman? Instrumen itu apa, teman-teman? Alat untuk memperoleh data. Oke, alat untuk memperoleh data. Kemudian berarti di sini maksudnya apa? UAD, Universitas Ahmad Dahlan, relevant instrument berarti maksudnya apa? Jadi alatnya harus valid dan reliable untuk memperoleh data yang akan kita uji, begitu, Sir. Oke, terima kasih banyak. Relevant instrument di sini maksudnya alat pengumpul data yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan kita sebagai seorang peneliti. Ya, misalnya untuk mengetahui skor yang dimiliki oleh masing-masing siswa, maka instrumen yang paling tepat yang kita gunakan untuk mengetahui skor mereka itu apa kira-kira? Untuk mengetahui skor siswa? Yang digunakan apa? Evaluation. Evaluation. Ya, instrumen yang kita gunakan itu berupa tes. Ya, jadi para siswa kan tentunya nanti mengerjakan tes, dari sana kita akan mengetahui hasilnya. Ya, kemudian untuk mengetahui pandangan siswa tentang suatu mata pelajaran, instrumen yang paling relevan itu apa kira-kira? Kuesioner. Oke, bisa kuesioner, bisa juga dengan interview. Interview. Ya, interview atau bisa kuesioner. Ya. Interview. Oke, itu untuk yang relevan instrumen. Kemudian selanjutnya evaluation based on the result. Tadi ini dijelaskan oleh siapa ya teman-teman tadi? Saya, Pak. Oke, Ica. Evaluation based on the result di sini maksudnya ya, setiap kita melakukan penelitian tindakan kelas itu kita pastinya mempunyai hasil penelitian atau temuan penelitian ya. Kemudian evaluasi yang kita lakukan, apakah nanti setelah melakukan penelitian tindakan kelas tersebut ya ada perubahan ya, ada perubahan pada tingkat, misalnya tingkat kehadiran siswa mengikuti mata pelajaran, kemudian skor mereka atau nilai mereka apakah meningkat ya. Kemudian selanjutnya apakah ada ya cara-cara lainnya yang bisa digunakan oleh guru untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu adanya di sini pada evaluation based on the result ya. Oke, sebelum kita sampai ke conclusion, akhir slide pada pertemuan kedua kali ini, saya akan memberikan kesempatan kalian untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Tapi kalau sudah jelas, maka tidak apa-apa. Ya. Mohon maaf, Sir, saya ada mata kuliah pada pukul 13 sampai 14.40. Insya Allah sebentar lagi kita akan selesai, jadi tidak sampai pukul 1. Ya. Itu ya Iga ya. Oke, silakan saya akan berikan kesempatan ke kalian sebelum kita masuk ke kesimpulan. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas, teman-teman? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Tanaya, ya? Ya, yang nomor berapa tadi? Tentang apa? Bisa carikan. Yang di kelas itu tadi loh, Pak. Yang di kelas itu. Banyak yang di kelas, yang mana maksudnya? Real process. Real process. Oh iya. Yang real process itu ya. Ini. Ya. Oke. Nah itu kan tadi Bapak menjelaskan bahwa bisa secara luring ataupun daring. Iya, benar. Seperti itu atau bisa juga blended learning kan. Nah itu apakah harus maksudnya
berkumpul atau kan di masa pandemi seperti ini, Bapak juga menjelaskan bahwa kita juga bisa melakukan penelitian. Nah, semisal itu kita mendatangi satu-satu untuk mengetes satu-satu, itu apakah juga bisa, Pak? Misalnya saya ingin meningkatkan kognitif pada peserta didik melalui media papan seperti itu. Nah, itu saya mendatangi rumah peserta didik satu-satu untuk mengetesnya atau bagaimana, itu juga bisa begitu, Pak. Iya. Oke, kemudian yang ditanyakan sama Tanaya apa? Itu saja? Bisa atau tidaknya berarti? Iya. Oke, terima kasih banyak. Oke, apa lagi? Bisa satu-satu didatangi. Itu saja, Tanaya? Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Jadi sekali lagi, penelitian tindakan kelas itu bisa dilakukan secara luring, luar jaringan, atau bisa secara daring dalam jaringan. Kalau misalnya Tanaya ingin melakukan penelitian tindakan kelas itu secara luring, maka yang dipilih tadi dengan mendatangi satu persatu itu saya kira tidak apa-apa. Ya, itu luar jaringan. Tentunya akan banyak resiko kalau harus berkunjung, kalau harus mengunjungi masing-masing. Bayangkan, misalnya dalam satu kelas yang akan menjadi setting penelitian Tanaya itu ada 20 atau 25. Betapa melelahkannya harus berkunjung ke 20 sampai 25 rumah. Ya. Jadi kurang efektif saya rasa, apalagi pada masa pandemi sekarang. Kalau misalnya ingin memaksakan, tidak apa-apa, tapi jumlahnya itu dibatasi. Misalnya hanya 10 saja, pokoknya kisaran yang tidak membebani Tanaya ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Saya tidak kebayang itu kalau misalnya 25 sampai 30 itu tiap hari ke rumah itu, kemudian rumah satunya lagi, itu kapan selesainya penelitian. Gitu ya Tanaya ya. Alternatif yang bisa kamu lakukan Tanaya, silahkan kamu tetap bisa melakukan penelitian tindakan kelas, tapi pilih yang virtual saja, atau pilih yang daring saja. Ya, kalau misalnya menggunakan papan, itu silahkan nanti kamu buat rekaman, kemudian buat kelasnya di Google Classroom, upload videonya di sana, minta 20 atau 25 siswa untuk ikut bergabung di Google Classroom, kemudian di dalamnya ada materi yang kamu sampaikan tadi. Selesai. Ya. Jadi tidak perlu harus berkeliling kampung, berkeliling kelurahan untuk mendapatkan data tersebut. Begitu ya Tanaya ya? Iya. Terus itu Pak, apakah ada minimal dan maksimalnya untuk objek yang diteliti? Maksimal dan minimal ya. Untuk maksimal dan minimal itu tentunya relatif. Tergantung dari masing-masing sekolah tempat Tanaya akan melakukan penelitian. Jadi kita tidak bisa bilang minimalnya 10. Tapi kondisinya misalnya sekolahnya ada di tempat terpencil yang siswanya hanya 6-7 orang, ya, maka itu tidak akan ini ya. Jadi sekali lagi itu relatif tergantung dari jumlah siswa yang ada di kelas tempat nanti Tanaya akan melakukan penelitian. Begitu ya? Iya, baik ya. Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang lainnya? Kalau tidak kita langsung ke kesimpulan saja. Karena sudah pukul 12:30 kalau di Jakarta. Kalau di tempat kalian sudah pukul berapa, teman-teman? Ya, sama, Pak. Setengah dua. Ada setengah dua. Setengah dua. Oke. Di Sulawesi, Pak. Oke, Sulawesi. Maros ya, Sulawesi ya. Sulawesi Tenggara, Pak. Oh, Sulawesi Tenggara. Ya. Bisa kita lanjutkan ke conclusion, teman-teman? Ke kesimpulan pada pertemuan kita kali ini? Oke. Jadi untuk kesimpulan pada... Oh, ada Azizah dulu. Silakan, Azizah. Gimana, Azizah? Tadi Pak,
Silakan. Baik, pertanyaan saya tidak terlalu susah. Jadi Pak, pertanyaan saya begini, Pak, dari semua karakteristik yang ada dalam PTK ini, apakah nanti kalau misalnya dalam ciri-ciri yang sudah dipaparkan tidak kita lakukan, misalnya satu ciri yang Bapak telah lakukan itu tidak dilakukan, gimana sih? Tidak dilakukan, apakah itu apakah kita sebagai seorang peneliti tidak berhasil dalam melakukan PTK ini? Oke, terima kasih, pertanyaannya keren sekali ya. Jadi untuk Nur Azizah, ciri-ciri yang tadi saya sebutkan sekali lagi di awal tadi sudah saya kemukakan, jadi bukan merupakan ciri pakemnya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya ciri-ciri lain dari penelitian tindakan kelas. Tapi yang biasanya ada 10 yang kita bahas tadi. Untuk menjawab pertanyaan Nur Azizah tadi, misalnya dari 10 ciri umum yang ada pada PTK itu, salah satunya saja tidak ada tadi, misalnya clear instruction for the student. Ya, ada petunjuk yang jelas bagi para siswa. Kalau tidak ada petunjuk yang jelas bagi para siswa, maka hasil dari penelitian tindakan kelas kita nanti itu tidak akan valid. Tidak akan bisa apa? Tidak akan bisa diakui atau tidak akan bisa memberikan manfaat bagi para siswa. Karena Nur Azizah ketika mengajar kemudian melakukan penelitian tindakan kelas, tapi siswa-siswanya tidak tahu, ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu perannya, bagiannya seperti apa, ya. Nah, jadi nanti pastinya akan memberikan kebingungan bagi para siswanya. Saya kira itu cukup menjawab ya, Azizah ya. Ya, jadi silakan kamu hilangkan misalnya poin-poin lainnya, kemudian kembangkan. Kalau itu tidak ada, apa yang terjadi nanti? Gitu. Ya. Terima kasih. Itu ya. Oke, sama-sama Nur Azizah. Kita langsung ke kesimpulan ya teman-teman. Untuk yang kesimpulannya, di sini dikemukakan, CAR is a process that conducted by the teacher to improve the quality of learning process. Ya, PTK itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Kemudian selanjutnya itu tadi ada characteristic of CAR. Karakteristik CAR ini ciri-ciri umum yang ada dalam penelitian tindakan kelas itu ada 10 tadi. Kita mulai dari yang pertama ada kolaborasi, ada permasalahan yang nyata, kemudian sebagai proses untuk peningkatan profesionalisme, kemudian ada proses nyata yang terjadi di dalam kelas, kemudian selanjutnya sebagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh guru berdasarkan hasil refleksi ya permasalahan yang dialami oleh siswa, kemudian harus berbeda ya karena kita tidak mungkin menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sama ya. Kemudian selanjutnya prosesnya terjadi itu biasanya dalam 2 siklus minimum. Kemudian ada clear instruction for the student, ya, ada petunjuk yang jelas bagi para siswa, peran mereka seperti apa yang harus mereka lakukan ketika mengikuti penelitian tindakan kelas. Kemudian relevant instrumennya harus benar-benar sesuai dengan apa yang ingin diukur. Kemudian terakhir itu ada evaluation based on the result, ya, evaluasi yang dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan hasil atau temuan penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi itu saja teman-teman untuk materi pada pertemuan kedua kita pada hari ini pada program Permata Sakti ya yang diikuti oleh sekali lagi dari mana Azizah sebutin Azizah Universitas Muhammadiyah Kendari. Jadi dari Kendari, kemudian selanjutnya dari Universitas Ahmad Dahlan, kemudian ada dari Manado, ada dari Kediri, kemudian ada juga dari Kalimantan tadi ya, ada dari Palangkaraya, ya. Kemudian yang belum saya sebut dari mana tadi? Pekalongan tadi ya, ada yang dari Pekalongan. Jadi tadi merupakan materi kedua, sekali lagi teman-teman, untuk pertemuan kedua
pada program Permata Sakti ini. Harapannya mudah-mudahan insya Allah pada pertemuan ketiga minggu depan, kita minggu depan, teman-teman nanti akan punya pemahaman kembali terkait dengan materi-materi atau topik-topik baru yang akan kita pelajari. Dan harapannya mudah-mudahan pada pertemuan ketiga minggu depan itu paling tidak sudah bergabung 30 mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti program Permata Sakti ini. Karena saya harus tekankan sekali lagi kepada kalian, kalian mengikuti perkuliahan ini nantinya juga akan saya berikan nilai, ya, dan nilai tersebut akan dikonversi sebagai nilai yang bisa kalian gunakan di kampus atau di perguruan tinggi kalian masing-masing. Ya, jadi bukan hanya datang, duduk dan diam, ya. Bukan hanya ada yang sepertinya santai sekali, tapi tidak apa-apa karena mungkin ini pertemuan kedua kita, jadi masih belum bisa fokus, ya. Dari tadi saya penasaran dengan Dea sebenarnya. Dea sepertinya santai sekali, sibuk, ada yang sedang dikerjakan dengan temannya di sebelah atau ada hal yang menyita perhatiannya sehingga tidak mengikuti penjelasan dari awal. Minta tolong ya Dea ya, minggu depan itu lebih fokus lagi. Oke? Oke Dea? Ya, siap Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ada juga beberapa di antara kalian di sini yang ketika menjelaskan kameranya di-off-kan, saya tidak tahu alasannya kenapa. Ya, jadi akan lebih baik ketika proses pembelajaran berlangsung, saya bisa melihat kalian, ya, sehingga interaksi itu tetap terbangun antara saya dan kalian. Oke teman-teman, itu saja. Kemudian ada pertanyaan terakhir kah sebelum kita tutup sesi ini atau sudah? Oke, silakan Putri. Sebelumnya Putri mohon maaf Pak, di sini Putri ingin menyampaikan bahwasannya pada hari Rabu itu Pak ada 3 mata kuliah yang ini semuanya program Permata Sakti dan semuanya itu bentrok Pak. Jadi dari perpajakan 2 itu dari Stisia Surabaya itu jam 9 sampai jam 12. Lanjut evaluasi pembelajaran itu dari jam 8 sampai jam 11. Dan kelas Bapak, Classroom Action Research itu dari jam 10 sampai jam setengah 1. Nah, jadi tuh ada HP-nya tuh bersebelahan gitu Pak, sama-sama itu. Takutnya nanti tidak fokus gitu Pak. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman semua mungkin ada yang bentrok tapi tidak takut untuk menyampaikan. Jadi Putri yang mewakilin kayak gitu nah Pak. Karena kami ada sama-sama tugas kayak gitu nah Pak. Jadi takutnya bentrok gitu. Oke, terkait dengan hal tersebut, sebenarnya ketika penjadwalan program Permata Sakti, ketika memberikan mata kuliah masing-masing, sebenarnya sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Jadi ketika diambil tidak mungkin sebenarnya ada yang bentrok. Ya. Jadi cara kita ngakalinnya mungkin bagi yang tidak bisa bergabung pada pukul 10 atau 11 ketika kita mulai perkuliahan ini, jadi tidak apa-apa, nanti setiap selesai perkuliahan pasti saya langsung mengupload materi ini. Jadi nanti kelihatan wajah-wajah cantiknya Nur Aziza, Asih, kemudian aktifnya Putri dan teman-teman lainnya, ya. Gitu ya, Putri. Jadi sekali lagi, kalau di kelas saya insya Allah nanti fleksibel saja. Kalau misalnya tidak bisa bergabung, harus bergabung pada kelas lainnya, tidak apa-apa. Tapi tetap mengikuti perkuliahan dengan cara menyaksikan video yang saya upload. Gitu ya, Putri ya? Baik Bapak, terima kasih. Fleksibel saja, pokoknya yang tidak menyulitkan saja. Ya? Terima kasih. Oke. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya, sudah subscribe di channel Engdat Tipu MJ? Sudah subscribe belum? Sudah Bapak. Sudah. Oke, yang bilang sudah itu pasti saya cek kok namanya. Yang UAD itu senyumnya ditahan-tahan gitu, berarti belum. Ya, Safira berarti belum subscribe ya. Kalau yang 4.000 ya Pak. Kenapa? 4.000 subscriber udah Bapak. Udah, alhamdulillah sudah 4.000. Mudah-mudahan segera bisa 5.000 ya. Wow. Kemudian Sebastiana Ito sudah belum subscribe? Sepertinya menahan senyuman dari tadi belum subscribe juga sepertinya ya.
Sudah? Sudah? Sepertinya jaringannya, Pak. Oke, jaringannya sepertinya. Dan yang dari tadi bersembunyi ini kenapa ya? Iga Aliska, ada apa dengan wajahmu, Iga Aliska? Ya, kemudian ada juga Elson Budiman. Kenapa? Iga Aliska kenapa? Sedang berhalangan untuk menampilkan wajahnya? Tidak, kayaknya itu tadi kan Sir Iga Aliska sudah menyampaikan chat di forum ini. Oke. Tadi kan dia bilang katanya ada kelas jam 1, tapi jam 1-nya itu jam 1 untuk Indonesia Tengah. Oh, jadi sejak tadi itu jam 12 dia sudah di tempat lain, Sir. Luar biasa ya. Perbedaan waktu, Sir. Perbedaan waktu. Oke. Kemudian tadi Aziza ada yang ingin disampaikan nggak, Aziza? Tidak ada, Aziza? Cukup? Cuman mau ingatkan jaga kesehatan. Oke, jaga kesehatan. Dan jangan lupa ajakin teman-temannya Aziza, terutama yang di program studi pendidikan bahasa Inggris ya, untuk bisa silaturahmi ke PBI PPMJ. Oke? Dan teman-temannya Hutri juga ya, ajakin mampir-mampir ya. Oke? Mampir-mampir ke YouTube Bapak ya, Pak? Mampir-mampir ke YouTube. Biar giveaway. Biar giveaway. Kalau 5.000 nanti giveaway-nya kayak gini tuh. Ada hoodie. Gitu. Ya. Oke, teman-teman. Ica, ada yang ingin disampaikan, Ica? Tuh, Pak, untuk absensinya itu bagaimana? Apakah di linknya yang kemarin dikasih atau gimana? Ya, silahkan absensi di link yang kemarin, di e-learning, itu bisa langsung. Kemudian juga kolom komentar di YouTube juga tidak apa-apa. Ketika kemarin saya memberikan pelatihan untuk guru-guru, untuk kepala sekolah, untuk kasubag, kasatlak, itu saya mewajibkan mereka absen di kolom komentar YouTube. Ya, jadi makanya jangan heran kalau baca komentar itu saya dari kepala sekolah ini, nah, kayak gitu. Jadi untuk yang ini silakan, kamu mau di kolom e-learningnya silakan, mau di kolom komentar YouTube ini juga tidak apa-apa. Ya. Selesai perkuliahan ini Pak upload di YouTube ya? Iya, setelah ini saya download dulu karena ini kan lumayan lama ya. Iya. Jadi download dulu, mudah-mudahan sore nanti bisa ini. Atau bisa lewat WA Pak, bagaimana? Lewat WA? Lewat WA tidak usah, tidak perlu. Lewat ini saja, e-learning itu saja tidak apa-apa. Oh, ya? Baik Bapak. Oke. Itu saja teman-teman, hari ini terima kasih banyak sudah bergabung ya. Sekali lagi saya ingin ada Asih, silakan Asih, gimana? Itu masalah e-learning, tadi kan sempat dibuka lagi, tapi tampilannya kayak kita belum masuk di kelas ya. Memang sudah ada tertera kuliahnya, course-nya, cuman belum bisa diakses itunya. Ya, karena kan kalau yang Elumat biasanya kan dia terdata, maksudnya sudah ada jalur absensinya, sudah ada ininya, yang itu belum bisa diakses. Oh, belum bisa diakses. Setelah ini kalau gitu saya akan coba komunikasikan dengan adminnya ya, mudah-mudahan bisa segera ya. Tapi kalau misalnya sudah kelihatan semua wajahnya di sini, maka insya Allah sudah hadir semua lah. Jadi tidak akan menyulitkan, ya. Terima kasih banyak sekali lagi, ada Nur Azizah Kendari, ada Asih Rahmaningsih, ada Musafir Rastuti, Safira ya. Safira, baru kemarin saya dari Jogja. Kamu nggak kasih tahu kalau kamu Jogja. Kalau tahu saya samperin ya. Kemudian ada Hutri dari Palangkaraya, Kalimantan. Kemudian Rina Lorenza. Dari tadi background-nya Rina Lorenza ini menarik sekali loh. Tadi ada di atas ranjang, kemudian ada di bawah, luar biasa ya. Ada yang lagi sisir-sisiran. Sisir-sisiran ya. Kemudian Agnes Prasana ya. Surabaya ya Agnes ya? Iya, Agnes Surabaya ya? Oke. Iya, Pak. Agnes, saya beberapa minggu yang lalu juga habis dari Surabaya, dari Gresik juga, dari Malang ya. Kemudian ada Tanaya Kediri. Ya, Pak. Kediri itu saya ingat ketika dulu saya S1 di Malang, ketika liburan perkuliahan semester, saya selalu ke Kediri dulu. Ya, di Pare Kediri itu tempatnya. Iya, kampung Inggris, Pak. Iya, di apa namanya? Bulung Rejo, apa namanya itu tempatnya? Daerahnya? Rejo. Tulung Rejo, kampung Inggris. Iya. Iya. Masih ramai sampai sekarang ya, sana ya? Sepi, Pak, pandemi. Oh iya, sepi.
Oke. Selanjutnya ada Siti Makrifatun. Oke. Siti kayaknya minggu depan harus cari posisi yang enak kayaknya Siti ya. Karena dari tadi sepertinya geraknya kayak robot-robot gitu ya. Putus-putus kayak gitu. Oke. Kemudian Ica Biasari dari PGRI mana? Ica dari? Pak, PGRI Kediri, Pak. Oh iya, sama. Oh, jadi Kediri ada UNP ini sama juga maksudnya? Atau beda? UNP itu ya PGRI. Universitas Nusantara itu, Pak. Oke. Terima kasih. Kemudian yang dari, sebentar dulu, saya selesaikan absennya setelah itu ini ya. Kemudian selanjutnya ada Tera Novianti. Tera, dari tadi saya nggak tahu wajahnya tegang sekali atau memang wajahmu seperti ini kan, Tera? Jadi kesannya seperti kayak pengen banget cepat keluar ya. Tidak apa-apa Tera, sebentar lagi sesi kita akan selesai ya. Kemudian Lita Andriani, terima kasih. Ada Sebastian, ada Dea Ananda, Iga, Elsen Budiman, kemudian siapa lagi? Yang cowok-cowok perasaan tadi ada banyak ya tadi. Ada Elsen, kemudian ada Ferry kalau nggak salah ya. Wandri, Pak. Wandri ya, tapi sudah tidak bergabung lagi, tidak apa-apa lah. Nanti kita suruh mereka nonton. Oke, tadi ada ini dari Putri, silakan Putri, gimana Putri? Bapak, untuk Ferry tadi udah berapa kali masuk. Nah, terus keluar-keluar. Ferry-nya ada sama ini, Pak. Oh, ternyata kalian couple ternyata. Oh, bagus. Bukan, Pak. Kami habis kerja kelompok mata kuliah perpajakan, Pak. Jadi satu kelompok. Jadi tuh pas masuk dia nggak bisa masuk gitu loh, Pak. Terkeluar. Tapi sebenarnya lebih ekonomis seperti ini. Jadi langsung dua kan. Jadi nggak makan banyak kuota. Tapi sepintas sebenarnya mirip kalian itu ya. Astagfirullahaladzim. Partner Pak, satu organisasi. Oke, social distancing, Kak. Oke, social distancing. Oke, itu saja ya teman-teman yang bisa Dea senyum napa Dea, ya Allah bete banget sih wajahnya Dea ini dilihat. Allah. Udah ya, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dea, minggu depan kalau wajahnya masih bete-bete kayak gitu, gak usah aktifin kamera, nggak apa-apa lah ya. Dea. Bapaknya jadi takut. Jadi takut. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung. Dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.